Halo guys, ketemu lagi dengan channel yang selalu ngasih rekomendasi tempat bikin betah. Ya, apalagi kalau bukan di Bikin Betah ID. Yuhu, pasti udah pada gak sabar kan menikmati keseruan perjalanan kita kali ini? Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk, sama-sama kita bangun channel ini. Nah, destinasi kita hari ini adalah seru banget karena kita bakal ke Taman Safari. Taman Safari di Indonesia emang ada beberapa ya guys, ada lumayan banyak. Tapi kali ini kita mau ke Bogor, yang terletak di Jalan Kapten Harun Kabir, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempatnya strategis dan rute menuju lokasi juga nggak sulit untuk dijangkau dari berbagai daerah loh guys. Eits, tapi jangan lupa beli tiketnya dulu ya. Untuk harga tiket masuk Taman Safari Bogor ini dibedakan menjadi dua, yaitu Taman Safari Siang dan Safari Malam. Selain itu, untuk harga tiket wisatawan domestik dan mancanegara juga pastinya akan berbeda ya. Bagi kamu anak-anak 1-5 tahun dan akan berkunjung di hari biasa atau weekday, maka akan dikenakan tiketnya yaitu sekitar Rp160.000 sampai dengan Rp170.000. Sementara untuk pengunjung dewasa akan dikenakan biaya masuk sekitar Rp185.000 sampai dengan Rp195.000. FYI, harga tiket yang dibeli secara online di tamansafari.com akan lebih terjangkau loh dibandingkan dengan kamu yang membeli tiket secara on the spot. Jadi siapin dulu ya beli tiket dari rumah. Oh iya, untuk pengunjung internasional atau wisatawan asing, kamu akan dikenakan harga tiket saat weekday yaitu sekitar Rp350.000 dan saat weekdays sebesar Rp400.000. Gak apa-apa ya, lebih mahal. Anyway, Taman Safari Bogor ini adalah salah satu kebun binatang yang terbesar loh yang ada di Indonesia. Soalnya, kamu bisa menemukan lebih dari 280 spesies. Dan dari semua jenis spesies, setidaknya ada lebih dari 2.500 satwa yang tinggal di Taman Safari Cisarua Bogor ini. Waduh, kenapa banyak banget ya? Dan tentu saja, satwa yang dihadirkan berasal dari berbagai penjuru dunia. Taman Safari sendiri sudah berdiri sejak tahun 1980 dan dijadikan sebagai pelestarian satwa langka. Dengan begitu, pengunjung tak hanya bisa berinteraksi dengan satwa yang ada, tapi kamu juga bisa mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan habitat dari para satwa yang tentunya udah langka guys. Aduh, udah gak sabar nih, pengen lihat satwa satu persatu dari dekat. Yuk kita explore bersama ya. Yang pertama, kita bakal ketemu dengan gajah Sumatera nih guys. Hewan ini merupakan subspesies gajah Asia, salah satu dari 2 spesies gajah di dunia. Subspesies ini mendiami hutan dataran rendah Sumatera di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan juga Lampung, yang sebagian besar habitatnya berada di luar kawasan lindung guys. Lucu banget kan bisa lihat gajah dari dekat, apalagi pas mereka makan kayak gini. Lucu banget deh. Mau rekomendasi outfit kekinian? Yuk follow TikTok Laurenika. Kita live setiap hari dan linknya ada di deskripsi ya. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau yang satu ini satwa apa ya kira-kira? Ya, ini adalah kijang. Kijang merupakan salah satu dari 4 jenis rusa yang dimiliki di Indonesia. Jenis rusa yang satu ini dipercaya sebagai jenis rusa tertua. Kijang berasal dari dunia lama dan telah ada sejak 15 sampai dengan 35 juta tahun yang silam loh. Tua juga ya guys. Oke, lanjut yuk. Waduh, kalau yang satu ini kira-kira namanya apa ya guys? Pada berani nggak nih kalau dideketin? Soalnya gede banget. Dan sekilas tuh mirip banget sama kerbau dan juga banteng ya. Nah, ini adalah satwa unik bernama Angkolewatusi. Percaya nggak sih guys kalau Angkolewatusi ini ternyata adalah sapi? Ya, Angkolewatusi merupakan jenis sapi domestik Amerika modern. Tepatnya berasal dari kelompok sapi Angkole Sanga dari Afrika Timur dan Afrika Tengah. Kamu berani mau ngasih makan ke mereka? Lanjut, pas kita lewat juga kita bakal ketemu sama kudanil nih guys.
Kuda Nil adalah mamalia semi-akuatik yang berasal dari Afrika. Ya, meski secara historis kuda Nil pernah ditemukan di seluruh Eropa dan Asia, tapi kini keberadaan mereka juga sangat terbatas guys, hanya di wilayah Afrika Sub-Sahara aja loh. Kita harus lindungi mereka. Nah, kalau yang satu ini pasti udah nggak asing lagi kan? Seperti yang kita ketahui, unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Tapi mereka, si unta ini, mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari. Karena ada banyak hal yang membuat mereka mampu untuk beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Tapi nih ya guys, banyak orang mengira bahwa punuknya ini menyimpan air, tapi sebenarnya enggak loh. Di umur berapa kalian tahu kalau sebenarnya punuk unta menyimpan lemak khusus yang nantinya suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Nah, 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air juga guys. Taman Safari Bogor juga punya unta berwarna putih loh guys. Kamu mungkin terheran-heran ya ketika melihat hewan yang satu ini, karena emang jarang banget kan nemuin unta yang berwarna putih seperti ini. Ya, begitu juga dengan harimau putih. Unta putih ini lahir bukan karena gejala albino ya, melainkan unta ini termasuk jenis unta mewari yang terlihat di Rajasthan, India Utara. Wah, ternyata nggak semua unta berasal dari Timur Tengah ya. Memiliki luas sekitar 168 hektar, kebun binatang ini juga ditumbuhi dengan berbagai tumbuhan, membuat taman safari menjadi lebih asri dan tentu udaranya juga jauh lebih segar. Tenang guys, kita bakal tetap enjoy berkeliling area taman safari menggunakan kendaraan pribadi maupun bis. Selain terlihat dari balik kendaraan, di beberapa bagian juga kamu diperbolehkan untuk berhenti dan memberikan makan para satwa ya guys. Oke, lanjut explore lagi yuk. Ini dia nih, akhirnya kita ketemu sama hewan tertinggi di dunia. Ya, apalagi kalau bukan jerapah. Jerapah merupakan hewan dengan leher yang sangat panjang yang hidup di dataran Afrika. Jerapah jantan dapat tumbuh sekitar hingga tingginya mencapai 5,5 meter. Sedangkan jerapah betina dapat mencapai tinggi 4,3 meter. Bahkan dilansir dari Life Science, bayi jerapah lahir dengan tinggi 1,8 meter loh guys. Wah, mereka emang tinggi banget ya. Selanjutnya, ada hewan apa lagi nih di pohon? Ini adalah burung hantu. Udah pada tahu belum kalau burung hantu dapat memutar lehernya hingga 270 derajat loh. Hal ini karena mereka mempunyai rongga besar pada tulang leher yang merupakan tempat pembuluh darah arteri. Baru tahu kan kamu? Oke, selain itu, di Taman Safari ini juga banyak koleksi kera loh. Coba ada yang tahu nggak sih? Primata yang satu ini kira-kira masuk ke dalam spesies apa ya? Komen di bawah ya guys. Lanjut, kita juga akan menemukan ornamen ala-ala Halloween nih guys. Siapa nih yang berani? Kalau kita sih mending kabur aja ya, soalnya agak serem guys. Gak jauh dari sana, kamu juga bisa menikmati pemandangan segar dari Sungai Cisarua. Keberadaan sungai kecil di dalam kebun binatang ini tentu menambah kesejukan bagi para pengunjung. Lalu kita ketemu lagi nih dengan Angkole Watusi, jenis sapi domestik Amerika modern yang memiliki tanduk tebal. Ternyata kalau dari dekat emang serem banget nih guys. Badannya besar dan mempunyai tanduk yang tinggi mencapai 2,4 meter yang digunakan untuk pertahanan diri. Berat mereka adalah antara 410 sampai dengan 730 kg guys. Sapi ini banyak hidup di luar kawasan padang rumput savana dengan memakan rumput serta daun sebagai sumber makanan utama. Dan jenis sapi ini juga telah dijadikan sebagai hewan ternak yang digembalakan di Afrika loh.
Lanjut guys, ada monyet Jepang, yaitu salah satu spesies monyet yang endemiknya ada di Jepang. Habitatnya juga berada di hutan subtropis, hutan subalpin dan juga hutan musim, dan hutan yang selalu hijau yang ada di bawah ketinggian 1.500 meter. Makanannya berupa daun-daunan, biji-bijian, akar-akaran, tunas pohon, buah-buahan, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Rakus juga ya guys. Yuk kita lanjut lagi. Kita juga nggak mau kalah dong, pastinya mau ikutan ngasih makan hewan yang satu ini. Tuh lihat, hewan-hewan di sini tuh langsung gercep mendekat jika ada yang ingin memberi makan. Mereka udah pada tahu ya. Dan biasanya kita bawa sayuran yang berupa kacang panjang dan juga wortel. Kamu bisa bawa sayur dari rumah atau beli di area taman safari ya guys. Lucu banget kan? Meskipun kita eksplornya udah cukup lama, tapi ternyata belum selesai nih guys. Masih ada area yang belum kita eksplor. Oh iya, tapi by the way, kamu juga harus perhatikan aturan-aturan yang ada di sini ya. Jika kamu berkendara dengan mobil, ada beberapa hewan yang tidak boleh didekati. Untuk kelompok hewan buas seperti harimau, singa, dan beberapa lainnya, kaca mobil harus tertutup rapat. Dan selain itu, pada saat kamu berkeliling, mobil juga harus berjalan pelan-pelan untuk mengantisipasi adanya hewan yang berjalan atau hewan yang menyeberang secara tiba-tiba. Intinya, kita perhatikan keselamatan bersama ya. Ini dia nih, saatnya kita eksplor di area Africa Village. Sesuai dengan namanya, di dalam ini kita bakal menjumpai banyak satwa dari Afrika. Jangan lupa bawa kamera ya guys untuk mengabadikan momen seru yang ada di sini. Yang pertama, di Africa Village ini kita akan ketemu sama badak loh. Hewan yang hampir punah ini berasal dari Afrika. Tahukah kamu kalau Afrika Selatan adalah rumah bagi 3/4 populasi badak dunia yang mencapai 28.000 ekor? Namun sayangnya masih banyak nih yang tega memburu hewan yang satu ini. Soalnya masyarakat di negara-negara tertentu seperti Cina dan juga Vietnam, mereka meyakini bahwa bubuk cula badak memiliki kekuatan obat untuk penyakit seperti kanker. Tapi tetap aja ya guys, hewan yang satu ini kan mesti banget kita lindungi. Lanjut yuk ke hewan buas berikutnya. Kalau yang satu ini udah tahu kan? Macan tutul Afrika adalah subspesies dari macan tutul asli dari Afrika. Satwa yang satu ini memiliki bintik hitam yang berfungsi untuk kamuflase, menghindari predator, dan menyergap mangsa. Karena kemampuan kamuflase inilah mereka sangat sulit ditemukan di alam liar. Nah, karena sayuran kita masih banyak, mending kita beri makan hewan lagi yuk. Ini adalah kerbau Afrika yang memiliki tambalan yang kuat dan tanduk keleburan yang khas. Mereka lahap banget loh makannya. Selain itu, ada pula burung unta guys, yang merupakan burung terbesar yang masih hidup, dengan ketinggian hampir 2,5 meter loh. Burung unta berasal dari sabana dan bagian gurun Afrika di utara dan selatan zona hutan Khatulistiwa. Burung ini nggak dapat terbang ya guys, dan termasuk dalam kumpulan primitif yang kurang dikenal. Ternyata di sini banyak banget ya guys hewan yang mirip-mirip. Kebanyakan dari mereka adalah punya tanduk dan juga pemakan sayur. Jujur nih, aku aja sampai bingung loh bedainnya. Kalian ada yang tahu nggak sih hewan yang itu apa? Coba komen di bawah ya. Nah, selama safari journey ini ada banyak banget spesies hewan yang kita lihat. Meskipun kadang kalau lagi nggak beruntung sih agak susah ya guys liatnya. Kadang hewannya lagi tidur atau ngumpet. Kadang hewannya lagi mojok di ujung yang jauh. Mana ukuran kandangnya juga gede-gede pula. Tapi emang di Africa Village ini, hewannya hampir sama dengan hewan yang tadi udah kita lihat di area sebelumnya.
Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa ngasih makan dan pastinya tetap seru kan? Ayo, siapa yang pengen ngasih makan kayak kita? FYI, Taman Safari Bogor dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi dan tutup operasionalnya pukul 5 sore. Namun khusus untuk hari Sabtu, Taman Safari Bogor menggelar safari malam loh atau safari night, yaitu mulai buka pukul 5 sore hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Gimana ya kalau explore kebun binatang tapi malam hari? Kayaknya seru juga ya guys. Nah, yuk agendakan liburanmu bersama keluarga. Perjalanan kita eksplor Taman Safari belum selesai loh guys. Karena besok kita bakal mengunjungi Istana Panda yang ada di Taman Safari ini. Itu adalah wisata baru. Pastinya penasaran kan? Yuk makanya subscribe dulu dong channel Bikin Betah ID. Follow juga Instagram Bikin Betah Official biar nggak ketinggalan info menarik dari kita. Karena yang bikin betah ada di sini.